Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Jadi ini kan akhir tahun nih ya teman-teman. Kita harus lebih banyak mengenal ya, lebih banyak sharing dulu ya. Khusus di konten kali ini mungkin akan menimbulkan banyak sekali kontroversi dan mungkin di komentar video ini teman-teman ya mungkin banyak juga yang akan mencaci-caci maki saya. Tapi nggak apa-apa, it's okay teman-teman ya, kita harus menghargai perbedaan pendapat ya. Oke, kira-kira seperti itu. Langsung kita bahas teman-teman. Oke, diangkat dari The Crypto Basic teman-teman ya, cryptocurrency dan prospek perkembangannya. Oke, mungkin kita berbicara cryptocurrency, apa itu cryptocurrency ya, teman-teman mungkin sudah pada tahu. Saya mau ambil intinya saja teman-teman dan perbandingan dengan Shibah tentunya ya. Dan sekali lagi buat yang nggak seneng ya, mungkin ya ada yang akan mengatakan wow halu dan lain-lainnya, terserah ya. Tapi saya akan berbicara fakta di sini ya. Apa itu cryptocurrency teman-teman sudah pada tahu, saya nggak akan fokus ke situ. Bagaimana cara kerja mata uang kripto ya kita sudah tahu teman-teman ya. Apa itu blockchain kita sudah tahu teman-teman ya. Bagaimana cryptocurrency diproduksi kita sudah tahu ya. Saya akan ambil mungkin dari sini teman-teman ya, masa depan cryptocurrency. Tapi saya yakin masa depan cryptocurrency siapa sih yang nggak tahu ya nggak ya. Tapi kita ambil sedikit lah ya masa depan cryptocurrency. Saya mau ambil contoh yang nyata yang sudah terjadi saat ini ya. Kita berbicara cryptocurrency teman-teman ya. Yang menarik dari cryptocurrency itu blockchain ya. Kalau cryptocurrency itu tidak menggunakan sistem blockchain, cryptocurrency itu ya nol ya, nol value ya enggak teman-teman. Karena ya otomatis cryptocurrency ini kalau nggak menggunakan sistem blockchain, dia hanya akan menjadi seperti chip-chip ya. Paham ya, chip yang main chip spin-spin itu ya, akan seperti itu cryptocurrency. Tetapi dia menggunakan blockchain, itu kenapa dia dikasih title teman-teman ya, di akhir ini adalah currency ya, mata uang ya. Seandainya dia nggak ada blockchain, dia tidak berjalan di sistem blockchain ya, currency ini ya nggak ada title ini. Dia hanya sebatas koin ya, koin hampa lah ya, seperti itu, kayak chip-chip gitulah ya teman-teman. Oke, ini saya rasa sudah lah ya, kalian pasti paham lah ya. Untuk masa depan, karena gini ya, kemarin ya Indonesia sudah meluncurkan apa ya, rupiah digital lah ya, bisa dibilang seperti itu, namanya Project Garuda. Teman-teman sudah tahu, itu tandanya pemerintah pun percaya dengan sistem blockchain ya. Sampai di situ, kalau ke depannya bagaimana dengan cryptocurrency, saya rasa akan semakin bagus ya, karena saat ini pun ya bisa dibilang hanya 30% negara di dunia ini ya yang mengadopsi baru 30%, bukan hanya ya, baru 30% negara di Indonesia ini yang mengadopsi sistem blockchain ya, termasuk Indonesia. Dan itu saya sangat apresiasi sekali. Bagaimana kalau kita berbicara 5 sampai 10 tahun ke depan, otomatis teman-teman ya, ini akan terjadi adopsi sistem blockchain yang besar-besaran. Bagaimana dengan cryptocurrency, apakah akan terganggu? Menurut saya tidak akan terganggu. Kenapa? Karena uang fiat ya yang ada saat ini, atau fiat money, uang nyata yang ada saat ini, dibuat menjadi digital ya. Berarti sama aja sih sebenarnya, fungsinya sama teman-teman ya. Cuman ya kalau berdiri di jaringan blockchain berarti dia bisa di-tracker ya, itu dulu nih. Terus dia digital, kira-kira seperti itu. Dan tidak di-trading ya. Untuk rupiah digital nggak di-trading teman-teman, karena dia seperti uang biasa, cuman di dalam wallet ya. Seperti mungkin akan berada di fintech ya, di financial teknologi. Mungkin ketika kita lihat mungkin tahun depan ya, di OVO, di apa namanya, di fintech ya, di financial teknologi, mungkin di OVO, di GoPay ya, di Dana, mungkin akan ada rupiah digital. Sama saja dong jatuhnya ya, enggak? Apa bedanya yang ada di ATM kita? Jadi jatuhnya sama saja karena nggak ditradingkan. Jadi untuk cryptocurrency menurut saya tidak akan terganggu, malah akan semakin hype ya, karena orang yang percaya nanti ke mata uang apa namanya, rupiah digital, mereka akan percaya juga ke kripto dong. Lambat tahun akan berpikir, oh iya kan sistemnya sama, mending saya coba invest kripto atau beli kripto.
kripto lebih bagus karena bisa ditradingkan. Mungkin akan ada hal positif seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulan saya masa depan cryptocurrency akan semakin bagus. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, saya akan berbicara Bitcoin dan prospeknya. Teman-teman sudah pasti paham ya kalau cryptocurrency ke depan bagus, teman-teman. Tapi saya mau balik lagi, saya akan bahas bagaimana dengan Shiba ya. Karena banyak sekali yang bertanya, "Bang, Shiba ini gimana nih? Ini diam lama kok nggak goyang-goyang. Kira-kira dia bisa bertahan nggak di market ya?" Itu patut kita bahas, teman-teman. Nah, kemarin teman-teman ya, kita baru saja mendengar berita bahwa Shiba Inu lagi-lagi diterima untuk membeli mobil mewah ya di Virginia di Amerika, teman-teman ya. Kenapa saya bahas Shiba Inu ya? Karena ini penting teman-teman ya, karena mengingat di tahun depan ya teman-teman, Shiba Inu memasuki 2023 ya, pasti akan ada kejutan-kejutan ya, menurut saya seperti itu. Nah, di sini saya akan lebih spesifik ke Shiba Inu dan kenapa ya saya bilang akan menjadi kontroversi dan banyak orang yang akan mungkin membuli saya ya. Saya yakin teman-teman ya, cepat atau lambat Shiba Inu bisa ke $1 ya. Cepat atau lambat ya, sekali lagi ya, cepat atau lambat itu kan nggak ada deadline-nya ya. Bisa cepatnya bisa 5 tahun lagi, lambatnya bisa 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi ya. Tapi kalau untuk ke $1 saya rasa tidak akan mustahil ya teman-teman ya, ini nggak mustahil. Kenapa teman-teman ya, kita berkaca dari cryptocurrency Bitcoin ya. Bitcoin berada di harga $0,3 ya, $0,3 di awal-awal diciptakan teman-teman ya, awal-awal bukan saat diciptakan ya. Intinya dia pernah di range itu teman-teman ya. Bitcoin pernah sangat-sangat murah sekali teman-teman ketika ada ya. Dan tidak ada yang menyangka seperti ini. Mungkin orang akan berpikir ya, mungkin orang akan berpikir, "Oh, Bitcoin mahal karena supply-nya rendah ya." Ya, ini saya mau jelasin tentang Shiba nih. Tapi saya ambil perbandingan di Bitcoin. Bitcoin orang berpikir di zaman itu ya, dia nggak akan naik. Dan ketika dia naik, orang terus saja ada alasan ya. Oh, dia naik karena supply-nya sedikit ya. Padahal teman-teman ya, kenaikan harga dari suatu koin itu bukan semata-mata, sekali lagi saya tekankan ya, bukan semata-mata dari supply-nya ya, bukan semata-mata dari fundamental utility-nya ya, bukan semata-mata karena ada proyek besar di belakangnya, bukan semata-mata karena itu semua, atau bisa dibilang itu semua bukan faktor utama. Tapi faktor utama kenaikan suatu koin teman-teman atau token ya adalah use case ya. Itu faktor utama. Kenapa saya bilang seperti itu? Use case adalah contoh gini ya, kegunaan ya, let's say lah kegunaan ya, use case itu kegunaan. Sekarang gini, Bitcoin ya, kenapa dia mahal ya? Karena dia bisa dipakai beli rumah, dipakai beli tanah. Pokoknya sekarang rata-rata market besar sudah menerima pembayaran dengan Bitcoin ya. Kalau mobil nggak usah tanya lah ya, sudah banyak dealer-dealer mobil, perusahaan mobil sudah menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya teman-teman ya, kalau seandainya ya kita hanya kita hanya berpikir kenaikan suatu token itu dari project dan dari supply, itu tidak akan sangat-sangat menjamin teman-teman. Karena apa? Banyak token atau koin ya yang supply-nya lebih rendah dari Bitcoin teman-teman ya. Banyak sekali yang lebih rendah supply-nya dari Bitcoin. Total supply dari Bitcoin itu 21 juta koin teman-teman ya. Ya, tapi dia mahal ya. Ada yang lebih kecil ya, let's say YFI ya, YFI Year Finance ya. Coin Year Finance itu total supply-nya hanya 50.000. Bahkan ada yang lebih kecil seperti YFBT ya, itu hanya 4.500 ya, hanya 4.500 token ya. Tetapi harganya kenapa lebih mahal Bitcoin? Karena yang tadi saya bilang, use case ya. Orang berani menyimpan Bitcoin karena use case-nya ada, bisa digunakan ya. Itulah yang saya harapkan dari Shiba Inu teman-teman ya. Shiba Inu sudah diterima di mana-mana, bekerja sama dengan perusahaan pembayaran ya, kita sudah nggak kaget ya. Itu kenapa saya tetap yakin Shiba Inu kalau untuk ke harga di atas harga sekarang ya, dalam beberapa tahun ke depan ya, let's say 5 tahun ke depan, itu sangat-sangat mungkin.
ya, karena kita mungkin secara mata telanjang kita berpikir investor besar, wealth membeli SIBA hanya untuk pumping market atau untuk hanya investasi, ya. Tetapi sekali lagi tidak 100% investor besar meyakini kalau SIBA aset bukan hanya aset investasi, tapi mereka bisa menggunakan SIBA sebagai alat pembayaran, kira-kira seperti itu. Masalahnya teman-teman ya, masalahnya yang bikin SIBA kurang cepat naiknya supply, ya. Itu yang bikin SIBA lambat untuk melonjak, teman-teman. Mungkin orang akan berpikir, ya berarti susah dong bang. Salah, ya. Dan saya koreksi ya, saya protes karena apa? SIBA ada sistem pembakarannya, teman-teman ya. Jadi untuk ke harga $1 pun ya, untuk ke harga $1 pun, saya yakin SIBA bakal ke sana. Saya yakin ya. Dan sekali lagi Dior ya, teman-teman ya. Ini menurut saya dan ini yang saya pegang, kenapa saya ngehold SIBA ya. Saya punya keyakinan ini sehingga saya ngehold SIBA, dan SIBA itu saya nggak pakai lagi, kira-kira seperti itu ya. Jadi ke depan saya tetap yakin SIBA itu ke $1 itu masih sangat-sangat mungkin. Entah mau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi ya. Saya yakin dia bakal ke $1. Karena apa? Ada sistem pembakaran dan use case-nya jelas. SIBA dipakai pembayaran di mana-mana. Kira-kira seperti itu. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Atau kalau kalian bertanya ke saya ya, Bang, berarti token-token yang lain jelek dong? Bukan jelek ya. Sekali lagi bukan jelek. Itu kenapa selalu saya sarankan buat kalian semua, kalau mau beli token atau koin yang pasti saja kira-kira bisa dipakai. Orang menganggap remeh Baby Doge ya, Baby Doge menganggap remeh ya. Saya nggak peduli ya. Tetap saya punya Baby Doge. Karena apa? Use case-nya Baby Doge ada. Baby Doge itu sudah kerjasama dengan SimpleX ya. BitPay sudah bisa dipakai bayar. Ya, itu dulu karena saya fokus ke use case-nya teman-teman, bukan di supply-nya ya. Saya nggak fokus ke supply karena apa? Mereka ada sistem pembakaran. Kecuali Baby Doge, SIBA, micin-micin yang lain ya, yang berkualitas yang saya lihat seperti Groove Token ya, itu berkualitas semua. Kecuali mereka nggak ada sistem pembakaran, mungkin saya akan takut berinvestasi di dalam. Karena apa? Supply-nya nggak mungkin kurang lagi gitu loh ya. Tetapi mereka sadar supply tinggi, mereka terus melakukan pembakaran. Jadi buat token-token atau koin-koin yang punya use case teman-teman ya, itu yang kalian pilih untuk jangka panjang ya, kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi tetap Dior. Kalian mau beli, mau hold, mau apain terserah kalian. Tapi inilah jawaban saya ketika kalian bertanya, Bang, masuk akal nggak SIBA ke $1 ataupun yang lain bisa ke harga tinggi ya? Masuk akal selama ada use case. Oke, kira-kira sampai di sini. Sorry agak panjang teman-teman. Semoga bermanfaat. Yang mau bully silakan. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua.